Bab 023. Via setengah berlari menaiki anak tangga menuju kamarnya sambil bersenandung ceria. Terlihat begitu banyak rona bahagia dari wajahnya. Dia tak menyadari sepasang mata sedang mengawasinya dari ambang pintu ruang baca sambil tersenyum damai. "Apakah kau sudah melupakan ayahmu setelah bertemu pria lain?" "Hah," ucap Tuan Danu dengan nada menyindir. Kini dirinya sudah berdiri dengan melipat kedua tangannya di depan dada dan bersender pada lemari kaca dekat tangga. Via refleks menoleh pada sumber suara. Dia yang sudah hampir mencapai lantai 2, memutuskan kembali menuruni anak tangga untuk menggapai ayahnya. Via langsung memeluk ayahnya erat dan menghujani pipi ayahnya dengan beberapa kecupan. "Tentu saja tidak, ayahku. Ayah itu adalah cintaku, manisku dan juga kesayanganku tentunya," ucap Via manja sambil bergelayut di lengan ayahnya. "Apakah kau bahagia?" tanya Tuan Danu singkat. "Tentu saja ayah. Aku sangat, sangat bahagia." Via merentangkan tangannya dan memutar tubuhnya di tempat. Dia mengekspresikan kebahagiaan yang kini sedang dirasakannya. Tuan Danu memandangi putrinya dan tersenyum haru. Paling tidak di saat yang hampir genting ini, putri kesayangannya itu telah mendapatkan kebahagiaannya bersama orang yang tepat. Beberapa hari pun berlalu dan hari Minggu pun akhirnya tiba. Via mengawali paginya dengan bermalas-malasan di atas ranjangnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi, tapi dia masih asik memainkan ponselnya di atas ranjang. Via tengah melakukan percakapan dengan Farah melalui pesan singkat. "Farah," Via mengirim pesan pertamanya. "Ya, ada apa bos?" balas Farah. "Aku sangat gugup sekarang. Nanti malam aku akan makan malam dengan orang tua Zidan," Via mengawali ceritanya. "Kenapa harus gugup? Di mana nona besarku yang begitu percaya diri?" balas Farah berusaha menyemangati sahabatnya itu. "Hei, berhenti memanggilku begitu atau kau mau aku pecat ya?" Farah terkekeh membaca pesan Via. "Ya, ya. Baiklah. Asal kau tidak memecatku, apapun akan aku lakukan sayang." Via memandang jijik pada pesan Farah tapi kemudian senyumnya terkembang. "Jangan memanggilku sayang, kau cari saja laki-laki yang bisa kau panggil sayang sepuas hatimu." Via mulai mengejek Farah pada pesannya. "Hei, sombong sekali kau nona. Lihat saja, aku akan membawa pangeranku nanti." Farah tersenyum penuh arti saat membalas pesan Via. "Ya aku akan menantikannya." "Farah, aku takut mereka tidak menyukaiku nanti," balas Via. "Siapa? Orang tuanya Zidan? Memangnya siapa lagi? Sudah jangan dipikirkan. Lebih baik kau mandi dan pilih gaun yang paling bagus untuk kau pakai nanti malam," balas Farah. "Hei dari mana kau tahu aku belum mandi?" balas Via. "Baumu tercium sampai kemari." "Hehe," Farah tersenyum membalas pesan Via. "Aku sangat merindukanmu, Farah. Andai saja malam ini kau bisa menemaniku, pasti perasaanku akan lebih baik," balas Via kemudian menatap langit-langit kamarnya. "Baiklah, aku akan menemanimu nanti." Farah tersenyum ambigu saat mengirim pesan itu pada Via. "Hei, apa maksudmu?" Via menanggapi pesan Farah dengan begitu serius. "Aku akan menemanimu lewat doa-doaku," kilaf Farah pada pesannya. "Baiklah, aku sudah iya. Aku ingin berendam sekarang." Via mengakhiri pesannya dan beranjak ke kamar mandi tanpa menunggu jawaban dari Farah. Di sisi lain, di sebuah rumah sakit, Farah tengah menunggui ibunya yang sejak beberapa hari ini kembali masuk rumah sakit akibat sakit jantungnya yang kumat lagi. Biasanya Farah akan bergantian dengan adik laki-lakinya jika dia akan pergi bekerja. Jangan tanya soal biaya rumah sakit, karena tempat ibunya dirawat adalah salah satu rumah sakit di mana ayah Via memiliki saham yang cukup besar. Jadi Via memerintahkan Farah agar merawat ibunya di sana jika sewaktu-waktu penyakit ibunya kumat tanpa harus membayar biaya sepeser pun. Itulah kebaikan Via yang tak tanggung-tanggung untuk Farah, sehingga Farah selalu harus merasa berterima kasih pada Via. Tapi kadang dia juga ingin untuk tidak terus bergantung padanya. Tapi apalah daya,
Beratnya kehidupan ini membuatnya harus terus menerima kebaikan Via. Saat ini Farah terlihat sedang menatap layar ponselnya. Sebuah keraguan nampak jelas di sana. Beberapa kali dia mengetikkan sesuatu dan menghapusnya. Kegiatan itu diulang hingga dirinya merasa jengah sendiri karena tak menemukan jawaban untuk keraguannya. Ah, Farah mengusap kasar wajahnya untuk menghilangkan rasa frustasi. Apakah aku harus memberitahu Via, gumamnya sambil memandangi sebuah kotak berisi gaun berwarna navy dan sepatu heels senada. Matahari sudah berada di puncaknya. Sinarnya menjadi sangat menyakitkan bagi setiap mata yang langsung melihat ke arahnya. Sebuah kilauan kemewahan yang tak tertandingi dari ciptaan Tuhan untuk umatnya. Via tengah menyibukkan diri di dalam walk-in closetnya. Dia sibuk mencoba beberapa gaun yang dirasanya cukup baik untuk dia pakai nanti malam. Sudah berapa gaun yang ia lempar begitu saja akibat ketidakpuasannya sendiri. Ada yang terlalu panjang, atau terlalu pendek, atau terlalu terbuka, atau ada lagi yang warnanya tidak sesuai. Semua dia buang begitu saja di lantai. Ah, aku bingung, ucapnya frustasi pada dirinya sendiri yang berada di cermin besar di hadapannya. Kau cukup menjadi dirimu sendiri, Tuan Putri, sebuah suara menggema dari ambang pintu walk-in closetnya. Astaga, Via melonjak kaget mendapati ayahnya sudah berdiri di sana sambil melipat tangannya di depan dada. Maafkan ayah yang tak dapat membantumu. Seandainya ada ibumu pasti dia bisa membantu memilihkan gaun yang cocok untukmu. Maaf karena ayah tidak dapat melakukannya, ucap Tuan Danu dengan tatapan sendu sambil berjalan ke arah Via. Sebuah kesedihan mampir ke dalam gurat wajahnya yang tak dapat ia tutupi dari Via. Sejak kepergian ibunya, Via memang jadi gadis yang lebih mandiri dan tak pernah menyusahkan ayahnya. Apalagi di masa sulit bagi seorang perempuan seperti saat pertama haid waktu remaja dulu, Via berusaha menghadapi dan mencari solusinya sendiri tanpa harus merepotkan ayahnya. Di mana biasanya di saat-saat seperti itu begitu juga hari ini, sosok ibu sangatlah penting untuk mendampinginya. Tapi Via tidak pernah mengeluh. Meskipun dia seorang putri sematawayang, Via terlihat lebih dewasa dan mandiri ketimbang anak perempuan lainnya. Kini Tuan Danu sudah berdiri di hadapan putrinya. Dia memandang sendu ke arah Via. Kemudian Via menyentuh pipi ayahnya dengan lembut. Dia berusaha mentransfer energi positif pada ayahnya. Oh ayolah, ayah. Ini bukan waktunya untuk bersedih. Ayo ubah tatapan itu, atau aku tak ingin melihat ayah lagi, ucap Via sambil memasang senyum manisnya. Via memang hanyalah manusia biasa. Dia tak memungkiri bahwa di saat-saat seperti ini memang dirinya membutuhkan sosok ibu untuknya bercerita maupun meminta solusi padanya. Tapi apa mau dikata jika sudah menghadapi kehendak Tuhan? Saat ini ibunya sudah tenang di surga, yang ia bisa lakukan tentu saja membuat ibunya bangga padanya. Begitu pemikiran Via selama ini yang membuatnya menjadi cerdas dan juga mandiri. Kemarilah, peluk ayah. Tuan Danu sudah tersenyum. Dia merentangkan tangannya agar Via masuk ke dalam pelukannya. Dia mengecup kening Via. Tuan Danu menyalurkan rasa sayangnya yang begitu dalam pada seseorang yang paling berharga di dunia ini setelah kepergian istrinya dulu. Via memeluk ayahnya erat. Dia merasakan kasih sayang yang berlimpah dari ayahnya. Dirinya sungguh bersyukur, meskipun Via hanya memiliki orang tua tunggal, namun dia tidak kekurangan kasih sayang sedikit pun. Dia merasa sangat bahagia walau hanya ada ayah yang menemaninya. Karena dia tahu bahwa ibunya selalu mengawasinya di surga. Tok, 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 suara ketukan dari pintu kamar Via membuat kedua ayah anak itu melepaskan pelukannya. Via menghampiri pelayan yang kini tengah berdiri di ambang pintu kamarnya yang setengah terbuka. Ada apa? Tanya Via. Ada seorang tamu untuk Nona, jawab pelayan itu sopan. Apakah dia mengatakan namanya? Tanya Via sambil menerka-nerka siapa gerangan tamu yang datang. Pasalnya selama ini dia tak pernah mendapat kunjungan, karena memang temannya yang begitu terbatas. Ya, Nona.
Dia mengatakan bahwa dia itu calon suami Nona. Apakah itu benar? Saya ragu, jadi saya membiarkannya menunggu di ruang tamu. Nona, jawab pelayan itu sambil menahan senyumnya. Ya, dia sendiri agak terkejut saat menerima seorang tamu yang mengaku menjadi calon suami nonanya itu. Pasalnya nonanya itu tidak pernah terlihat dekat dengan seorang lelaki. What? Teriak Via yang begitu terkejut dengan kedatangan seseorang itu. Ada apa? Tanya Tuan Danu yang sudah berada di dekat Via. Zidan ayah, Zidan, ucap Via masih dengan keterkejutannya. Ada apa dengan Zidan? Tuan Danu mengerutkan alisnya dalam. Zidan datang ayah, Zidan datang. Aku masih berantakan sekarang. Aku belum berdandan ayah, ucap Via panik sambil sesekali membenarkan rambutnya yang hanya disanggul asal ke atas. Astaga Via, begitu saja kau sudah panik, Tuan Danu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ya sudah, kau berdandan atau apalah sesuka hatimu. Ayah akan menemani Zidan dulu, 15 menit, jika dalam waktu 15 menit kau tidak turun, maka ayah akan menyuruh Zidan pergi, ucap Tuan Danu sedikit mengancam. Baiklah, baiklah. 15 menit ayah, 15 menit aku janji, ucap Via seraya mendorong ayahnya keluar dari kamarnya. Tuan Danu menuruni anak tangga sambil terkekeh mengingat tingkah putrinya. Ternyata seperti ini rasanya memiliki seorang putri yang sedang jatuh cinta, ucapnya sambil tersenyum. Saat menuruni anak tangga, Tuan Danu mendengar beberapa pelayannya sedang bergosip mengenai putrinya yang kedatangan calon suaminya. Mereka terlihat sangat antusias dan beberapa di antaranya turut bahagia dengan kabar tersebut. Tuan dan nona mudanya itu memang pantas mendapatkan kebahagiaan, karena menurut mereka tuannya itu adalah orang yang sangat baik. Tuan Danu menanggapi obrolan mereka dengan senyuman tanpa merespon ke arah mereka. Siang Zidan, sapanya pada Zidan yang tengah duduk dengan elegannya di ruang tamu. Oh siang, Paman, Zidan menghampiri Tuan Danu dan mereka saling berpelukan. Jadi inikah calon suami dari putri kesayanganku? Ucap Tuan Danu yang sudah berwajah serius dan sudah duduk di sofa tunggalnya. Ya, tapi maaf Paman karena aku belum melamar putrimu secara resmi. Itu karena dia belum menerimaku sepenuhnya, ucap Zidan lugas. Benarkah? Kupikir dia sangat menyukaimu sejak dulu. Haha, Tuan Danu terbahak mendengar penuturan Zidan. Benarkah? Zidan berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Apakah kau tidak mempercayai ucapan ayahnya? Ucap Tuan Danu sambil menahan senyumnya. Maaf, tapi aku hanya sedang meyakinkan diriku saja Paman. Dan terima kasih untuk informasi pentingnya, Zidan tersenyum ke arah Tuan Danu. Tapi mengapa harus putriku, Zidan? Bukankah kau dikelilingi wanita-wanita berkelas yang begitu menginginkan menjadi pendampingmu? Sedangkan Via, aku tahu bahkan dia sudah menyembunyikan jati dirinya dengan cukup baik. Sejujurnya aku tak ingin dunia mengetahui putriku, ucap Tuan Danu tulus. Karena dia berbeda, Paman. Karena dia tidak mengemis perhatianku dan dia menjadi dirinya sendiri saat bersamaku. Tidak seperti wanita lain yang memakai topengnya demi bisa mendekatiku dengan berbagai tujuan mereka, jelas Zidan dengan wajah serius. Tapi, maaf Paman jika aku lancang. Mengapa kau menyembunyikan mutiara indahmu itu selama ini, Paman? Jika Paman tak ingin menjawabnya, aku tak keberatan, tanya Zidan menyipitkan matanya mencoba mengawasi perubahan ekspresi Tuan Danu. Tuan Danu nampak ragu menjawab pertanyaan yang Zidan ajukan. Tapi bagaimanapun juga, kelak Via memang akan bersama dengan Zidan. Sedangkan dirinya yang sudah berumur tak mungkin menjaga Via selamanya. Tiba-tiba dia ingat akan permintaan yang sudah dijanjikan oleh Zidan untuknya. Wajah Tuan Danu berubah sendu. Zidan, panggilnya yang kini sedang menatap kosong ke sembarang arah. Ya, Paman, Zidan menyelidik ke arah ekspresi Tuan Danu. Mengenai permintaan yang kau berikan padaku. Apakah aku bisa menggunakannya sekarang? Tuan Danu merasa canggung untuk mengucapkan kalimatnya. Katakan saja, Paman.
Selama aku bisa, aku pasti akan mewujudkannya, ucap Zidane. Zidane, tolong jagalah putriku selama sisa hidupmu, ucap Tuan Danu sedikit ragu. Dia mencondongkan tubuhnya menunggu jawaban dari Zidane. Zidane belum memberi jawabannya. Dia terlihat masih mencerna kalimat yang diucapkan lawan bicaranya itu. Zidane, panggil Tuan Danu yang melihat Zidane masih terdiam. Ah iya, Paman, Zidane gelagapan dibuatnya. Apakah permintaanku terlalu berlebihan? Apakah hal itu terlalu berat untukmu? Tidak apa-apa Zidane, katakan saja, ucap Tuan Danu tulus. Ah, tidak Paman. Bukan begitu maksudku. Aku hanya terkejut mendengarnya. Masalahnya aku saja belum melamar putrimu secara langsung, tapi sekarang kau malah menyerahkan Fia begitu saja padaku. Tentu saja aku sangat senang, Paman. Secara tidak langsung kau telah merestui hubungan kami, bukan? Lalu mengenai permintaanmu, tentu saja Paman. Selama sisa hidupku, aku akan selalu menjaganya. Aku akan berusaha untuk membuatnya bahagia, tutur Zidane dengan tulus. Kau tahu bukan masalah keluargaku sudah mulai genting. Itulah mengapa aku menyembunyikan Fia selama ini. Karena aku tahu dengan semua bakat yang dimilikinya, dia akan bersinar terang Zidane. Hal itu akan menjadi bahaya bagi dirinya, Zidane. Jagalah dia Zidane, aku percayakan putriku padamu. Tuan Danu tahu bahwa hanya Zidane yang bisa menjaga putrinya dari kedengkian adik dan keponakannya itu. Sungguh ironi bagi hidupnya, keluarga yang bagaikan musuh untuknya. Tenang saja, Paman. Aku berjanji, ucap Zidane dengan tatapan pasti. Karena dia tahu betul dengan apa yang dia rasakan pada Fia. Rasa cintanya tak main-main ia rasakan. Dia merasa bahagia saat Fia tersenyum. Dan Zidane juga ingat saat dirinya hampir menyakiti Fia, perasaannya pun ikut tersakiti. Kebodohan yang membuat hatinya ikut berdenyut menahan sakit. Terima kasih, Zidane, ucap Tuan Danu tulus. Ayah, Fia tiba-tiba muncul di ruang tamu. Hai, Fia melambaikan tangannya pada Zidane dan tersenyum manis. Kini dia sudah memakai dress rumahan berwarna peach dan rambutnya sudah diikat tinggi. Hai, Zidane membalas lambaian tangan Zidane. Ayah, makan siang sudah siap. Bagaimana kalau kita makan siang terlebih dahulu? Sebelum melanjutkan perbincangan serius kalian, ucap Fia yang sudah menyipitkan matanya ke arah Zidane maupun ayahnya. Tapi Fia, aku baru saja akan mengajakmu makan siang di luar, ucap Zidane tiba-tiba. Makan sianglah di sini. Suatu kehormatan bagi kami jika Presdir Zidane yang terhormat bersedia makan siang di rumah kami yang kecil ini, ucap Tuan Danu seraya bangkit dari tempat duduknya. Ia merentangkan tangannya agar Zidane bergabung dalam rangkulannya. Ah, Paman, hentikan memanggilku seperti itu. Paman tahu kan, aku muak mendengar kalimat-kalimat seperti itu, ucap Zidane dan menyambut rangkulan tangan Tuan Danu. Mereka terkekeh bersama sambil berjalan ke arah meja makan. Fia memandangi kedua pria yang sangat dicintainya itu sambil tersenyum haru. Bulir air mata mengalir tanpa sadar di pipinya yang putih bersih.